Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adikku siswa yang sedang berada di rumah. Apa kabar kalian semua? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dengan menentukan ukuran pemusatan dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Jadi, seperti pada pertemuan sebelumnya bahwa ukuran pemusatan yang kita bahas itu terkait min, median, dan modus. Adik-adik saya kira masih ingat ya, bahwa min itu adalah rata-rata atau rataan, kemudian median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk bagaimana lebih jelasnya materi ini atau bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan dari data yang disajikan dalam bentuk histogram, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Ya, kita lihat. Ini adalah sebuah data yang disajikan dalam bentuk histogram, data nilai ulangan dari 40 orang siswa. Kita lihat datanya ini sudah disajikan dalam bentuk histogram, di mana pada kelas interval pertama kita lihat tepi bawahnya adalah 62,5 sampai dengan 67,5. Jadi kelas interval pertama 62,5 sampai 67,5 itu frekuensinya 3. Kelas interval kedua 67,5 sampai 72,5, frekuensinya 5. Kelas interval ketiga 72,5 sampai 77,5, frekuensinya 10. 77,5 sampai 82,5, frekuensinya 9. 82,5 sampai 87,5, frekuensinya itu adalah 8. Dan kelas interval terakhir 87,5 sampai 92,5, frekuensinya adalah 5. Nah, kita akan menentukan min, median, dan modus dari histogram ini. Jadi, kita awali dengan min. Ya. Jadi, untuk menentukan min, kita punya dua cara ya. Masih ingat adik-adik ya, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan min. Yang pertama dengan cara atau metode biasa, yang kedua dengan menggunakan metode rataan sementara. Nah, untuk soal ini saya menggunakan metode biasa. Nah, untuk menentukan min baik menggunakan metode biasa maupun rataan sementara, yang kita tentukan terlebih dahulu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Nah, perhatikan pada histogram ini tidak ada dicantumkan nilai tengah, tetapi hanya tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas interval. Nah, titik tengah bisa kita peroleh dengan menjumlahkan tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas interval, kemudian kita bagi dua. Seperti kelas interval pertama 62,5 sampai 67,5. Jadi kita tambahkan 62,5 ditambah 67,5 dibagi 2 atau 130 dibagi 2 hasilnya 65. Maka nilai tengah atau titik tengah untuk kelas interval pertama adalah 65. Nah, demikian juga untuk kelas interval kedua. Jadi kita jumlahkan 67,5 ditambah 72,5 dibagi 2, maka hasilnya adalah 70. Selanjutnya kelas interval ketiga 75, 80, 85, dan 90 untuk kelas interval ke-6. Perhatikan bahwa selisih dari nilai tengah dari masing-masing kelas interval ini adalah 5. Jadi 65 ke 70 itu 5, 70 ke 75 itu 5, atau 75 dikurangi 75, 80 dikurangi 75 itu 5. Nah, itu merupakan panjang kelas dari data kelompok yang sudah disajikan dalam bentuk histogram tadi. Nah, setelah kita menentukan titik tengah, kita tentukan adalah FI kali XI atau frekuensi dikalikan dengan nilai tengah atau titik tengah tadi. Jadi 3 dikali 65 195, 5 dikali 70 350, 10 dikali 75 750, 9 dikali 80 720, 8 dikali 85 680, 5 dikali 90 450. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi caranya sama dengan kita menentukan min pada data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi kemarin ya, caranya sama. Kalau sudah di sini caranya sudah sama. Jadi
Kita jumlahkan 195 ditambah 350 tambah 750 tambah 720 tambah 680 tambah 450, itu hasilnya adalah 3145. 3145. Nah, kita masukkan pada rumus ya. Ingat rumusnya ya. Rumusnya adalah sigma FI XI per sigma FI. Kita masukkan ke rumus sehingga didapat 3145 dibagi sigma FI-nya 40. Jadi 3145 dibagi 40 hasilnya adalah 78,625. Jadi min atau rata-rata dari data yang disajikan dari histogram tadi adalah 78,625. Oke, selanjutnya adalah median atau nilai tengah dari data. Kita lihat masih data yang sama ya, masih histogram yang sama. Jadi histogramnya masih sama. Nah, kalau kita mau menentukan median, tadi kan datanya memang sudah disajikan dalam bentuk histogram yang memuat tepi bawah dan tepi atas. Jadi kita langsung membuat ya, kita buatkan kembali tabel distribusi, tapi di sini kita langsung cantumkan saja, tidak perlu kelas intervalnya, langsung saja tepi bawah sampai tepi atas. Jadi kalau kita lihat di histogramnya, tepi bawah dan tepi atas, tepi bawah dan tepi atas dari kelas interval pertama berarti 62,5 sampai 67,5 sesuai yang tercantum pada histogram ini ya. Kemudian kelas interval kedua 67,5 sampai 72,5. Kelas interval ketiga 72,5 sampai 77,5. Kelas interval keempat 77,5 sampai 82,5. Kelas interval kelima 82,5 sampai 87,5 dan kelas interval keenam 87,5 sampai 92,5. Sekali lagi untuk median kita tidak perlu mencari titik tengah, kita tidak merubah apa-apa, kita langsung mengambil saja nilai tepi atas dan tepi bawah atau tepi bawah dan tepi atas yang tercantum pada histogram. Kemudian kita ambil juga nilai frekuensinya ya, frekuensinya. Jadi untuk kelas interval pertama frekuensinya 3, kelas interval kedua frekuensinya 5, kelas interval ketiga 10, kelas interval keempat 9, kelas interval kelima 8, dan kelas interval kelima itu ada keenam itu adalah 5. Sigma FI-nya adalah 40 ya, tadi 40. Nah, untuk menentukan median adik-adik masih ingat bahwa kita perlu menambahkan kolom frekuensi kumulatif ya. Kita mengisi kolom frekuensi kumulatif. Jadi masih ingat ya cara menentukan frekuensi kumulatifnya. Jadi di sini 3, kelas interval pertama 3, kelas interval kedua 3 tambah 5 8, kelas interval ketiga 8 tambah 10 18, 18 ditambah 9 27, 27 ditambah 8 35, dan kelas interval terakhir frekuensi kumulatifnya adalah 35 ditambah 5 hasilnya adalah 40. Setelah menentukan frekuensi kumulatif, kita tentukan adalah letak median. Jadi di mana median itu terletak? Tadi jumlah datanya adalah 40 atau N-nya adalah 40, maka mediannya terletak pada 1/2 dari 40 atau data ke-20. Ya, 1/2 dikali 40 hasilnya 20. Nah, kita bisa lihat di sini data ke-20 ternyata terletak pada kelas interval keempat. Karena di kelas interval keempat itu datanya adalah data ke-19 sampai dengan data ke-27. Jadi, kita bisa lihat di sini ya, perhatikan lajur yang ini ya. Nah, berarti tepi bawahnya adalah 77,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 18, kemudian frekuensi mediannya 9, dan panjang kelasnya itu adalah, bisa kita lihat langsung ya. Jadi 67,5 dikurangi 62,5 itu hasil, ditambah 1 hasilnya adalah 5. 67,5 dikurangi 62,5 hasilnya adalah 5. Langsung kita bisa lihat dari histogramnya. Dan N-nya itu adalah 40. Maka mediannya bisa kita hitung ya, kita masukkan ke rumus median. Median adalah tepi bawah ditambah 1/2 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi median dikali panjang kelas. Jadi mediannya adalah 77,5 sebagai pengganti tepi bawah ya. Jadi 77,5 ditambah 1/2 dikali 40 dikurangi 18 per 9. Jadi 9 dari sini ya, dikali 5. Jadi 77,5 ditambah 2/9 dikali 5. Jadi 77,5, 2/9 itu 0,22 dikali 5 hasilnya 1,11 ditambah 77,5 maka hasilnya adalah 78,61. Jadi itulah median dari data yang disajikan pada histogram tadi, yaitu 78,61.
Nah, selanjutnya adalah menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, kita lihat, untuk menentukan modus, kita tidak perlu lagi membuatkan tabel distribusi frekuensinya. Karena dari histogram ini, kita sudah bisa melihat di kelas interval yang mana letak dari modus itu. Nah, kita lihat, caranya adalah dengan melihat grafik tertingginya ada di kelas yang mana. Nah, kalau dari histogram ini, kita lihat bahwa tertingginya frekuensi tertingginya ada pada kelas interval 72,5 sampai 77,5. Jadi kita sudah bisa menentukan tepi bawahnya, kemudian menentukan D1, D2-nya untuk kemudian kita masukkan pada rumus untuk mencari modus. Jadi kita lihat bahwa tepi bawah dari kelas interval yang mengandung modus itu adalah 72,5. Kemudian D1-nya, kita lihat D1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kita lihat untuk kelas frekuensi kelas modusnya adalah 10, kemudian frekuensi kelas sebelum modus itu adalah 5, maka 10 dikurangi 5 itu adalah 5. Dan D2-nya adalah 10 dikurangi 9 karena frekuensi kelas setelah modusnya adalah 9. Jadi 10 dikurangi 9 itu adalah 1. Nah, panjang kelasnya itu adalah kita bisa langsung kurangkan 77,5 dikurangi 72,5 kita dapatkan panjang kelasnya adalah 5. Maka kita masukkan saja ke rumus mencari modus ya, yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Maka modusnya adalah 72,5, jadi TB kita ganti dengan 72,5. 72,5 ditambah 5 per 5 tambah 1 kali 5 ya, jadi 72,5 per 5 per 6 kali 5 atau 72,5 ditambah 4,17, maka hasil akhirnya adalah 76,67. Jadi modusnya adalah 76,67. Oke, adik-adik semoga paham ya dengan penjelasan saya. Jadi dari data yang disajikan dalam bentuk histogram yang memuat tepi bawah dan tepi atas kelas interval untuk menentukan yang pertama min, kita harus menentukan nilai tengah dari kelas interval, maka kita perlu membuatkan tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk median kita juga perlu membuatkan tabel distribusi frekuensi, tapi kita sudah menggunakan tepi bawah dan tepi atas dari apa yang disajikan pada histogram. Nah, untuk modus kita tidak perlu lagi membuat tabel distribusi frekuensinya. Kita langsung bisa melihat kelas modus, kelas yang mengandung modus atau di mana letak modus dengan hanya memperhatikan histogramnya. Nah, sekarang kita lihat soal berikut. Bagaimana kalau misalnya data yang disajikan atau histogramnya itu berupa dia tidak memuat tepi bawah dan tepi atas, tapi yang termuat di situ yang ditampilkan pada histogram itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Seperti contoh yang nomor 2 ini. Kita lihat ya. Jadi histogram ini pada kelas interval pertamanya ini hanya dituliskan 2. Jadi 2 itu adalah nilai tengahnya ya. Pada sumbu X-nya itu adalah nilai tengah dari kelas interval. Untuk kelas interval yang pertama nilai tengahnya 2, maka kita lihat frekuensinya adalah 3. Kelas interval keduanya 7, frekuensinya 6. Kelas interval ketiga itu 12, kemudian frekuensinya 8. Kelas interval keempat itu 17, frekuensinya 10. Kelas interval kelima 22, frekuensinya 8. Dan kelas interval keenam itu nilai tengahnya 27, frekuensinya 6. Nah, bagaimana kalau kita mau menentukan nilai rata-rata atau min dari data ini? Nah, terbalik dengan yang tadi, kalau data yang tadi disajikan yang ditampilkan pada histogram itu adalah tepi bawah dan tepi atas. Nah, ini yang ditampilkan adalah titik tengah. Sehingga untuk menentukan min, kita tidak perlu lagi menentukan, kita sudah mengambil saja nilai titik tengah yang ada pada histogram ini. Jadi langsung kita pindahkan ke tabel distribusi ini. Nah, untuk soal yang ini saya menentukan min dengan menggunakan metode rataan sementara ya. Jadi kita pindahkan saja 2, 7, 12, 17, 22, dan 27 pada kolom titik tengah pada tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita tentukan, karena kita menggunakan metode rataan sementara, kita tentukan selanjutnya adalah rataan sementaranya. Di sini saya mengambil rataan sementaranya 12. Setelah itu kita menentukan di simpangan ya. Simpangan yaitu selisih antara titik tengah dengan titik tengah masing-masing kelas interval dengan rataan sementara yang sudah kita pilih. Jadi kelas interval pertama tadi
titik tengahnya 2 dikurangi 12 min 10, kelas interval kedua 7 dikurangi 12 minus 5. Pada kelas interval ketiga yang merupakan rataan sementara yang sudah kita pilih, maka di situ hasilnya 0 ya, karena 12 dikurangi 12, 0. Selanjutnya adalah 17 dikurangi 12, 5, 22 dikurangi 12, 10, dan 27 dikurangi 12, hasilnya adalah 15. Setelah menentukan simpangan, kita tentukan adalah FI kali DI-nya, frekuensi dikali simpangan. 3 dikali 10 3 dikali min 10 hasilnya min 30, 6 dikali min 5 hasilnya min 30, 8 dikali 0 hasilnya 0, jadi ini selalu 0 ya, pada lajur ini dia 0. 10 dikali 5 hasilnya 50, 7 dikali 10 70, dan 6 dikali 15 hasilnya 90. Kita jumlahkan, sigma FI DI-nya adalah 150. Setelah itu kita masukkan ke rumus ya. Kita masukkan ke rumus, X bar adalah A ditambah sigma FI DI per sigma FI. A-nya tadi kita ganti dengan 12, sigma FI DI-nya 150, sigma FI-nya 40. Maka 12 ditambah 150 per 40 itu adalah 12 ditambah 3,75, maka hasilnya adalah 15,75. Jadi min dari data yang disajikan dalam bentuk histogram ini adalah 15,75. Selanjutnya adalah median. Oke, kita lihat. Nah, untuk menentukan median ya, untuk menentukan median dari histogram ini, kita sekali lagi histogram ini hanya mencantumkan nilai tengah atau titik tengah dari kelas interval. Sementara untuk menentukan median ini, kita membutuhkan tepi bawah dari setiap kelas interval. Maka, untuk menentukan tepi bawah, misalnya untuk kelas interval pertama ya, kita lihat mulai dari kelas interval pertama. Kita mau menentukan nilai di sini ya. Kita lihat di antara 2 dengan 7 ya. Di antara 2 dengan 7 itulah tepi atas dari kelas interval pertama atau tepi bawah dari kelas interval kedua. Jadi 2 ditambah 7 hasilnya 9 dibahagi 2. Jadi 9 dibahagi 2 hasilnya 4,5. Jadi itulah nilai tepi atas dari kelas interval pertama, atau yang merupakan tepi atas ya dari kelas interval pertama, atau merupakan juga tepi bawah dari kelas interval kedua ya, bisa ya. Jadi selanjutnya kita tinggal kita bisa lihat di sini panjang kelasnya adalah 7 kurang 2. Jadi untuk menentukan panjang kelas kita juga bisa menggunakan nilai tengah dari, kita kurangkan nilai tengah dari masing-masing kelas interval. 7 kurang 2 atau 12 kurang 7, maka hasilnya 5. Maka panjang kelasnya di sini 5. Jadi kalau tadi kita sudah dapatkan untuk kelas interval pertama, tepi atasnya adalah 4,5, maka tepi bawahnya langsung saja kita kurangi 5 ya. 4,5 kita kurangi 5 karena 5 panjang kelasnya. Jadi 4,5 dikurangi 5, maka hasilnya min 0,5. Maka kelas interval pertama adalah min 0,5 sampai 4,5. Tepi bawahnya min 0,5 dan tepi atasnya 4,5. Kelas interval kedua adalah 4,5 sampai 9,5. Ya, kita lihat panjang kelasnya 5. Selanjutnya 9,5 sampai 14,5, 14,5 sampai 19,5, 19,5 sampai 21,5, 24,5 ya, 24,5 sampai 29,5. Oke, kita sudah punya tepi bawahnya ya, Kita lihat, kemudian kita mengisi kolom frekuensi, tinggal kita pindahkan dari sini ya, dari histogram. Sama dengan yang tadi pada min dan median. Nah, kita selanjutnya menentukan frekuensi kumulatif. Kita butuh frekuensi kumulatif untuk menentukan di mana letak median. Kita lihat. Jadi, frekuensi kumulatif yang pertama 3, kelas interval kedua kita lihat 9, 3 tambah 6 9 ya. Kemudian 9 ditambah 7 17, 17 ditambah 10 27, 27 ditambah 7 hasilnya 34, dan 34 ditambah 6 hasilnya 40. Maka cocok bahwa frekuensi kumulatif pada kelas interval terakhir sama dengan frekuensi atau sigma FI pada kolom frekuensi. Maka letak mediannya itu adalah 1/2 dari 40 ya. 1/2 dari 40 itu adalah 20. Sama dengan contoh soal yang pertama ya tadi ya, data ke-20. Kita lihat di sini data ke-20 ada di mana? Di data ke-20 ini ada pada kelas interval keempat. Karena di sini frekuensinya kita lihat frekuensi kumulatif 27, atau di situ adalah kelas data ke-18 sampai 27. Maka kita lihat 14,5 sampai 19,5. Disitulah letak mediannya. Jadi tepi bawahnya sudah kita bisa lihat langsung di sini ya, tepi bawahnya 14,5.
Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median 17, frekuensi mediannya adalah 10, dan panjang kelasnya kita sudah bisa lihat dari histogram tadi, yaitu 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus menentukan median. Rumusnya masih sama dengan rumus yang tadi ya. Semoga adik-adik sudah 2 kali pertemuan ini adik-adik sudah bisa menghafal rumus dari median, yaitu tepi bawah ditambah 1/2N dikurangi FKK per FME dikali P ya. Jadi adik-adik harus tahu apa itu TB, apa itu FKK, apa itu FME. Nah, kita lihat, jadi mediannya adalah, kita masukkan yang tadi ya, sudah kita peroleh di sini. Jadi 14,5 ditambah 1/2 kali 40 kurangi 17 per 10 dikali 5. Jadi 1/2 dikali 40 itu 20, dikurangi 17, 3 ya. Jadi 14,5 ditambah 3 per 10 dikali 5. Maka hasilnya adalah, jadi 3 per 10 kali 5 adalah 1,5. Ditambah 14,5 maka hasilnya adalah 16. Jadi mediannya adalah 16. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah modus. Jadi untuk menentukan modus seperti pada yang sebelumnya ya, sebelumnya pada contoh soal sebelumnya, untuk menentukan modus kita tidak perlu lagi membuatkan tabel distribusi frekuensinya. Kita bisa langsung saja melihat di sini, melihat di mana atau ya kelas yang mana yang mengandung frekuensi tertinggi ya. Kita lihat di sini grafik tertingginya ada pada kelas keempat, yaitu dengan nilai tengah 17 ya. Jadi kita bisa lihat di sinilah kelas modusnya. Nah, kita hanya perlu menentukan tepi bawahnya, karena untuk menentukan modus kita membutuhkan nilai tepi bawah dari kelas modus. Nah, untuk menentukan tepi bawah dari kelas modus ini ya, kita bisa menggunakan, langsung kita bisa gunakan rumus seperti yang tadi. Jadi 12 ditambah 17, karena tepi bawah itu modus itu terletak pada kelas antara 12 dengan 17, maka kita jumlahkan di sini ya. Kita jumlah untuk mendapatkan tepi bawahnya, kita jumlahkan 12 ditambah 17 dibagi 2, 29 dibagi 2, maka hasilnya adalah 14,5. Jadi TB-nya adalah 14,5. Nah, demikian juga untuk D1 dan D2. D1 dan D2 kita bisa langsung lihat di sini ya. Langsung kita kurangkan 10 dikurangi 8, D1-nya 2, kemudian D2-nya adalah 10 dikurangi 7, maka hasilnya adalah 3. Dan panjang kelas juga bisa kita lihat langsung 17 dikurangi 12 hasilnya, atau 12 dikurangi 7, bisa terserah mau dikurangkan pada kelas interval yang mana. Maka panjang kelasnya adalah 5. Setelah itu kita masukkan ke rumus modus. Modus adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas ya. Maka modusnya adalah TB kita ganti dengan 14,5, jadi 14,5 ditambah 2 per 2 tambah 3 dikali 5, maka 14,5 ditambah 2 per 5 kali 5, 5 dengan 5 bisa saling membagi ya, sehingga tinggal 14,5 ditambah 2, maka hasilnya adalah 16,5. Cocok bahwa dia ada di kelas yang ini ya. Jadi modusnya adalah 16,5. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan pada soal nomor 2 ini ya, ketika histogram itu disajikan, kemudian yang dimuat di situ adalah nilai atau titik tengah dari masing-masing kelas interval. Untuk menentukan min ya, untuk menentukan min kita bisa langsung mengambil nilai titik tengah itu untuk kita masukkan ke tabel distribusi frekuensinya untuk menghitung minnya. Untuk median kita perlu untuk membuatkan TDF-nya juga dengan menghitung terlebih dahulu tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas interval. Dan untuk modus ya, untuk modus kita tidak perlu membuat TDF-nya, kita bisa langsung mengambil nilai-nilai yang ditampilkan pada histogram. Jadi seperti itu. Jadi saya kira untuk menentukan ukuran pemusatan pada data yang disajikan dalam histogram ini, kita sebenarnya hampir sama dengan menentukan ukuran pemusatan pada TDF, hanya saja di sini di histogram kita perlu ada beberapa langkah terlebih dahulu sebelum kita masuk pada perhitungan. Kita harus mengkonversi dulu histogram ini, atau kita merubah dulu histogram ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi itu yang merupakan poin utama dari materi kali ini. Ya, kalau hanya untuk menentukan ukuran pemusatan, saya kira adik-adik sudah paham pada pertemuan sebelumnya. Hanya bagaimana agar histogram ini bisa kita sajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi agar kita dapat dimudahkan untuk menghitung ukuran pemusatannya. Jadi ini dulu adik-adik yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, sebagai latihan ya, jangan lupa sebagai latihan ini nanti akan saya kirimkan pada Google Classroom ya. Jadi silahkan cek tugasnya pada Google Classroom. Jadi
Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, semoga memudahkan adik-adik untuk belajar di rumah. Jadi tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.